Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat malam sama kita berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Dia masih memberikan kesempatan bagi kita pada malam hari ini untuk berkumpul bersama-sama, memuji memuliakan nama Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau tidak keberatan, saya mengundang untuk bagian di belakang boleh maju ke depan, atau yang di samping boleh berkumpul di tengah supaya makin terasa sukacitanya bersama-sama. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada saat malam hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur, haleluya, ke tempat haleluya Yesus, kudus-Mu haleluya, Tuhan. haleluya. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa Biar kita membawa yang terbaik bagi Tuhan, korban syukur, membawa persembahan kita yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kebaikan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Selamanya
Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Oh, oh, Haleluya Yesus, sebab Tuhan baik. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Angkat suara teman-teman. Puji dan muliakan nama Tuhan. Berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. 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 Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus, haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Haleluya. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Oh, oh, Haleluya Yesus. sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Nanti dengan hormat Kak Jendri berdoa untuk membuka ibadah kita pada saat malam hari ini. Kami bawa korban syukur kami kepada Engkau ya Tuhan pada saat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat di sepanjang minggu kami lalui bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat kekuatan dan kesehatan yang Engkau berikan bagi kami. Sehingga hari demi hari kami lalui bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami tahu kami boleh ada sampai pada malam hari ini Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hanya karena pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, pada saat malam hari ini Tuhan, kami menyadari kami tidak dapat membalas Tuhan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Namun kami mau membawa Tuhan korban syukur kami, kehidupan kami, pujian penyembahan kami di hadapan-Mu pada saat malam hari ini ya Tuhan.
Biarlah Tuhan Yesus pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar Engkau Tuhan Yesus yang berlayak Haleluya, Tuhan. haleluya, Biar hidup Yesus. kami berlayak dan berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Layakkan kami untuk menghampiri Engkau pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, Yesus. Pada saat malam hari ini Tuhan kami berdoa. Kamu Haleluya. menyerahkan Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam Haleluya, pelayanan Yesus. pada saat ini Haleluya. Tuhan. Menyerahkan Tuhan anak-Mu yang akan membawa kami masuk dalam Haleluya, hadirat-Mu ya Yesus. Tuhan. Haleluya. Berikan roh puji-pujian, urapi Tuhan Haleluya, Yesus. Yesus. Biar Engkau Haleluya. yang pakai kehidupan anak-Mu Tuhan Yesus. Di saat Haleluya, memimpin Yesus. kami, di saat membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya, Sehingga di saat Yesus. kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami merasakan hadirat Allah turun di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Tuhan pakai dan urapi anak-Mu Tuhan Haleluya, Yesus. Yesus. Barisan singor yang ada Tuhan, Engkau juga Haleluya. tolong mereka. Pakai suara-suara mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang memainkan Haleluya, musik, pakai Yesus. jari jemari Haleluya. mereka Tuhan. Untuk Haleluya, hormat dan kemuliaan Yesus. nama-Mu Haleluya. Tuhan Yesus. Baik Tuhan Yesus, sound system, LCD Tuhan. Engkau memberkati. Karena alat-alat ini juga akan kami pakai untuk kemuliaan Haleluya, nama-Mu Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Berengkau yang pimpin ibadah Haleluya. kami Tuhan. Dari awal pertengahan sampai selesainya. Biar roh Allah Haleluya, sendiri Yesus. akan bekerja di tengah-tengah kami. Dan roh Allah sendiri Haleluya, akan Tuhan Yesus haleluya. mengurapi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani Engkau pada saat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan ibadah yuk dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Yesus kamu berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tetap tinggal berdiri, kita mau memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, untuk teman-teman yang baru hadir, kalau tidak keberatan, saya mau undang kita semua berkumpul di barisan tengah supaya kita lebih bersuka cita lagi dalam memuliakan nama Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Saya mau dengar suara teman-teman semua, ada haleluya? Ada haleluya? Haleluya. Setuju ya, Tuhan Yesus luar biasa. Biar kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, menari, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita angkat pujian, angkatlah suaramu. Kita mau mengangkat suara kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Dan kakimu menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, banggakan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menyanyilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kalau saya lihat dari sini
geraknya sepertinya sempit ya ruangnya ya. Boleh digeser-geser. Kita nggak perlu malu memuji membesarkan nama Tuhan. Kita goyang, kita menari buat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, kita angkat pujian ini sekali lagi. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan haleluya Yesus, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk teman-teman semua. Kita percaya kalau sukacita surga ada di dalam hati kita. Haleluya, haleluya. Malam hari ini pun kita bersukacita karena kita juga mau mendengarkan kesaksian dari teman tercinta kita. Katanya Koko Tian mau nyanyi memuji nama Tuhan. Saya undang Koko Tian maju ke depan. Teman kita yang selalu rindu bersukacita memuji membesarkan nama Tuhan,
teman yang luar biasa yang Tuhan sudah sertai. Koko mau nyanyi apa? Happy ya. Nia pegangin ya. Ini yang pegangin. Ya. Ya. Kena tanah urang, katanya hatinya kekualan. Ya. Kena Tuhan, katanya kepipinya kekualan. Lagi ya. Ya. Kena Tuhan, katanya kepipinya kekualan. Dah. Haleluya, puji Tuhan. Pujian yang luar biasa dari teman kita yang begitu dicintai oleh Tuhan. Haleluya. Biar minggu-minggu depan saya juga rindu ada teman-teman di sini yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Akan pujian. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku.
bersamamu Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa kau mendengar. Apapun yang saat ini teman-teman hadapi, satu sama lain yang tidak tahu, tapi kita boleh serukan kepada Tuhan. Dia yang senantiasa selalu mendengar apa yang ada dalam hati kita. Dia yang selalu mendengar yang menjadi keluh kesah kita. Teman-teman boleh ceritakan semua kepada Tuhan Yesus. Dia tidak akan melepaskan, dia tidak akan meninggalkan teman-teman semua. Dia tetap akan menuntun, mengiringi setiap langkah teman-teman. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Undang Tuhan dalam hati kita. Undang Tuhan untuk memulihkan hati kita, untuk menyembuhkan setiap luka dalam hidup kita. Haleluya. Mengalir kuasa, pulihkan dari tempat maha tinggi, pulihkan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Undang Tuhan hadir. Undang kuasanya hadir di saat pada malam hari ini. Kau hadir di sini. Haleluya Yesus. Memulihkan hati. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Bersamamu. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Pulihkan Yesus, pulihkan kami Bapa, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya Yesus, haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, nanti dengan kasih Tuhan, Kak sedang berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima Haleluya. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau sungguh baik Yesus. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan bagi setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya. Engkau yang selalu menguatkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Haleluya. yang selalu mengajarkan arti kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apa yang kami bawa di dalam rumah-Mu ini Tuhan, Haleluya. kami percaya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau yang memulihkan keadaan kami Haleluya. Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Terima Haleluya. kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau saat pada malam hari ini Tuhan kami sudah naikkan pujian syukur kami Haleluya Tuhan. Yesus. Pujian Haleluya. sukacita kami Tuhan. Kami percaya Bapa. Haleluya Yesus. Di atas pujian penyembahan kami Tuhan, inilah suatu kerinduan kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan Haleluya. untuk membuka hati Tuhan, hati kami Tuhan, Haleluya. pikiran kami Tuhan, untuk kami Haleluya. sungguh-sungguh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Bapa. Haleluya. Urapi kami juga Tuhan, anak-anak pemuda remaja di tempat Haleluya, ini Yesus. Tuhan, untuk Haleluya. mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami tahu kebenaran firman-Mu Tuhan adalah suatu Haleluya, kekuatan Yesus. Tuhan, jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terima Haleluya, kasih Yesus. Tuhan. Kami Haleluya. siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Kita mau siapkan hati kita, memberikan tanah hati yang terbaik untuk menerima firman Tuhan dalam hidup kita. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada hambanya yang bertugas. Oke, haleluya. Ini lansia atau anak-anak muda? Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Puji Tuhan. Saat malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kalau saya secara pribadi, seringkali saya berkata dalam hati saya, dari sekian ribu orang yang masih ada di atas tanah ini, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya adalah termasuk salah satu ada di dalamnya. Dan saat malam hari ini, dari sekian ribu manusia yang ada di atas bumi ini, kita bersyukur karena kita termasuk salah satu yang ada di dalam rumah Tuhan, mengikuti Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, teman-teman, jangan sia-siakan waktu yang ada. Selagi masih kuat, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita menjadi orang yang selalu rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, sebelum saya berbicara banyak, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang pertama-tama, karena saat ini kalau saya ada, saya berdiri di tempat ini bukan karena kekuatan saya, tetapi semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan terima kasih untuk pengurus yang ada yang telah memberikan saya kesempatan dan mempercayakan saya untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya mungkin ada teman-teman yang belum kenal saya, yang kenal saya mungkin hanya kakak-kakak pengerja dan ketua pemuda yang ada. Perkenalkan, nama saya Nita, saya orang Kupang dan saya praktek di Palmerah, di adiknya gereja ini di Palmerah. Saya sama Oma Sarah, jadi saya ke sini paling hari Selasa kalau lagi tugas atau Oma Sarah tugas saya temanin atau sama Tante Ika. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya
Saya tidak tahu teman-teman di sini mungkin umur yang paling tua berapa, tapi umur saya itu 25. Tapi dari umur saya 19 tahun saya sudah dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, dan saya sudah 7 tahun di Jakarta. Karena dari awal saya TC yang saya belum tahu apa-apa, tapi ya itulah rencana Tuhan. Saya dipanggil sampai Palmera, baru saya belajar dari nol yang bagaimana saya harus belajar berdoa, belajar baca firman Tuhan yang benar. Tapi semakin berjalannya waktu, Tuhan terus bimbing saya melalui orang-orang yang ada di sekitar saya, bahkan dari setiap hamba-hamba Tuhan yang ada. Puji Tuhan, itulah perkenalan saya. Dan mari kita langsung saja kepada firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat 15. Nanti saya rindu agar kita baca secara bergantian. Jadi yang bawa Alkitabnya, mari kita buka Alkitab kita dan kita baca Alkitab ini dengan suara yang lantang. Karena kita membaca suara Tuhan. Nanti saya ayat yang ganjil, yaitu ayat yang pertama, dan teman-teman ayat yang genap. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya, ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di kolong langit ada waktunya, ayat 2, 2, 3. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan bahwa setiap orang yang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Ayat 15 kita sama-sama, 2, 3. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, tema saat malam hari ini adalah segala sesuatu ada waktunya. Ketika tadi kita membacakan firman Tuhan ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-15, tetapi di sini kita harus tahu bahwa ketika kita membaca ayat ini dan di sini berkata bahwa segala sesuatu ada waktunya. Apa segala sesuatu ada waktunya? Kita kalau baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 di situ berkata bahwa ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri, ada waktu untuk beruntung, ada waktu untuk rugi, ada waktu untuk bersedih, tetapi ada waktu untuk kita bersenang-senang. Di dalam setiap kehidupan kita, dua hal ini
yaitu suka dan duka terus dan terus ada di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini mungkin kita senang, hari ini mungkin kita kuat, hari ini mungkin kita diberkati, tetapi belum tentu besok kita akan terus seperti itu. Karena kehidupan ini berjalan seperti roda yang sedang berputar. Hari ini kita di atas, kita senang, kita tertawa, kita bahagia, kita bersenang-senang dengan hidup yang ada di dalam kita. Tetapi besok roda akan terus berputar dan kita akan dibawa. Yang di saat dimana kita akan mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak mengenakan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita harus tahu bahwa kalau hari-hari ini kita ada di dalam masa yang tertekan, kita ada di masa yang tidak mudah, kita ada di dalam masa yang sukar, tetap bertahan, jangan pernah menyerah. Tetap berjuang, karena segala sesuatu ada waktunya. Kalau hari-hari ini kita ada di dalam masa yang sukar, tetap percaya, jangan pernah menyerah, karena pasti besok kita akan diangkat oleh Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, dalam hidup kita ini, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan kita, Tuhan selalu buat sesuai dengan apa yang Dia mau. Kenapa firman Tuhan berkata bahwa ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Dalam setiap kehidupan kita, teman-teman, ada kalanya kita harus tertawa, tetapi ada kalanya kita harus menangis. Kenapa? Supaya hidup kita seimbang. Atau saat malam hari ini kalau saya mau tanya teman-teman, siapa di sini yang dari sejak dia lahir, dia tertawa terus sampai hari ini, enggak pernah menangis? Ada? Boleh angkat tangannya? Enggak ada yang angkat tangan. Apalagi kita sebagai orang-orang muda, yang kita menghadapi banyak hal, yang dikecewain lah, ditinggalin lah, sakit hati lah, menangis lah. Tapi di dalam kehidupan kita terus percaya bahwa dalam hidup ini akan menjadi indah kalau kita mengerti. Kalau kita berbicara tentang waktu, itu berbicara tentang kesempatan. Kita masih muda, masih kuat, masih sehat, masih gagah perkasa, ya itulah waktunya untuk kita melayani Tuhan. Saya percaya bahwa teman-teman di sini pasti tahu lagu yang berkata bahwa hidup ini adalah kesempatan. Teman-teman, kalau saya mau bersaksi dikit, waktu Oma Sarah itu umurnya sudah 87, nanti bulan Desember 88. Sudah tua dan kalau mau dibilang sudah nggak bisa berbuat banyak lagi. Berapa minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu kalau nggak salah, Oma kan mau pergi sama Oma Kak Ausi, Tante Ika Kak Ausi, terus Oma dibawa ke rumah sakit dong buat periksa apakah ada penyakit yang nggak boleh naik pesawat gitu kan, jadi dilarang gitu kan. Tapi ketika Oma periksa dikatakan sama dokter bahwa Oma itu penyakit gulanya tinggi dan gulanya itu sudah tercampur sama darahnya. Jadi di situ Oma takut, Oma panik, Oma gelisah. Terus kami biasa di pastori setelah makan siang habis beresin dapur, pasti kami doa pastori baru kami istirahat. Lalu waktu itu anak cowok, pengerja cowok mereka di sini, mereka lagi bantu kerja di sini. Terus hanya kami cewek-cewek yang ada di rumah sama Oma. Terus waktu itu mau doa, biasa kan anak cowok yang main gitar. Ya udah aku belum terlalu bisa main gitar, tapi waktu itu ya udah aku ambil gitar, Oma bilang ya udah nyanyi Nita gitu kan. Ya udah nyanyi. Aku nyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Aku baru nyanyi, kok Oma nangis gitu. Oma kenapa? Tadinya kan Oma diem, pokoknya nggak banyak ngomong. Ya kita pikir ya mungkin Oma lagi moodnya lagi nggak bagus gitu kan. Terus Nita kita nyanyi lagu itu Oma nangis sampai gimana ya nggak bisa ngomong gitu kan. Udah Nita lanjut aja nyanyi, habis itu Nita yang berdoa. Terus Nita berdoa, setelah itu Oma bilang, Nita
Oma mau cerita boleh enggak? Oh iya Oma boleh. Doain Oma ya. Aku udah enggak lama lagi. Dokter bilang aku waktunya udah enggak lama lagi. Maksudnya kan darah udah tercampur sama gula kan. Penyakit gulanya kan gitu kan. Jadi Oma udah di pikirannya itu waktu aku udah enggak lama lagi. Ya untuk apa aku masih terus menderita kalau aku udah tua juga, matanya udah itu, pikirannya udah pikun gitu kan. Tapi Oma puji Tuhan gak pikun. Dan waktu itu Oma hanya bilang, aku juga penyakitnya terlalu banyak, aku udah tua, aku udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Mending aku mati aja. Jadi kalian doakan saya aja gitu kan. Terus waktu itu saya hanya bilang, Oma jangan berkata seperti itu. Karena cucu-cucu Oma masih butuh Oma. Bukan butuh Oma untuk bekerja, tetapi mendoakan mereka itu adalah pelayanan yang terbaik. Jadi waktu itu kita dari kesaksian ini di situ saya menyimpulkan bahwa oh iya ya. Ternyata kalau sudah tua, kita sudah tidak bisa berbuat banyak lagi. Kita sudah tidak bisa berbuat sesuatu lagi buat Tuhan. Yang ketika kita buat sesuatu untuk Tuhan, waktunya adalah saat ini. Kita masih muda, kita masih kuat. Tetapi kalau kita melihat di hari-hari ini, seringkali orang tua kita yang menggebu-gebu untuk melayani Tuhan, untuk bekerja buat Tuhan. Sedangkan kita anak-anak muda, aduh saya nggak bisa nyanyi, suara saya fals. Kalau disuruh datang beribadah, aduh hari ini kan hari Sabtu, harus malam mingguan sama teman-teman saya. Kita lupa, seringkali kita lupa bahwa selagi kita masih muda, itu adalah waktu kita untuk melayani Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Kita saat ini mungkin kita muda, tetapi kita tidak tahu 2-3 jam, 1 hari, 2 hari ke depan, kita nggak tahu hidup kita itu seperti apa. Oleh sebab itu, saat ini kalau kita masih bisa menggerakkan tangan kita, saya sangat bangga tadi saya melihat Koko memuji Tuhan. Padahal kita lihat keberadaannya. Itu adalah satu hal dia melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Selagi masih bisa ya. Makanya di dalam setiap kehidupan kita, segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan kita, segala sesuatu yang kita miliki, itu hanya titipan Tuhan. Jadi apalagi yang kita harus sombongkan untuk kita tidak mau melayani Tuhan. Kalau saat ini kita masih kuat, artinya Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Orang yang dia tahu arti hidupnya, dia akan tahu mengatur waktunya bagaimana melayani Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita di dunia ini, semua itu seperti angin. Datang, pergi, entar timbul, entar hilang. Jadi di dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita, gak ada yang abadi. Semuanya hari ini ada, besok gak ada. Makanya teman-teman, selagi masih kuat, kalau hari ini disuruh dipercayakan untuk melayani suatu pelayanan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Karena kita tidak tahu, hari ini kita kuat, besok kita masih kuat atau enggak. Karena kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Tuhan yang tahu masa depan kita. Oleh sebab itu, saat ini apapun yang ada di depan mata kita untuk kita kerjakan, kerjakanlah. Dilihat atau tidak dilihat, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dipuji atau enggak dipuji, kita percaya bahwa ada Tuhan kita di tempat yang maha tinggi yang selalu melihat segala sesuatu yang kita mau kerjakan untuk Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, saya yakin dan percaya bahwa ada banyak hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kalau saat ini kita dalam kesedihan, jangan terlalu tenggelam dalam kesedihan itu. Karena kita diberikan kesempatan untuk memilih, kita mau terus terpuruk dengan keadaan, dengan situasi, dengan orang-orang yang kerjaannya hanya menyakiti kita, hanya membuat kita untuk jatuh, hanya melemahkan iman kita.
Jangan fokus dengan semuanya itu. Karena kalau kita mau terus fokus dengan keadaan kita, untuk terus terpuruk dengan keadaan, waktu terus berjalan. Kita mau bergerak atau tidak bergerak, waktu terus bergerak dan maju terus. Saat kita bersedih dan tidak mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, waktu terus berjalan. Waktu enggak bilang, oh iya, tenang, santai, nikmatin aja dulu kesedihanmu. Santai aja, aku berdiri kok, aku tunggu kamu. Kamu masih kuat kok, kamu masih muda kok. Aku tunggu sampai kapan kamu mau bangkit, kapan kamu mau semangat, kapan kamu mau maju, nah baru kita maju sama-sama. Enggak, waktu akan terus berputar, waktu akan terus berjalan. Oleh sebab itu, selagi kita masih kuat, kalau ditawarkan untuk melayani Tuhan, jangan bilang aku enggak bisa. Hikmat dan keberanian itu Tuhan yang punya. Kekuatan untuk kita bisa melayani itu Tuhan yang punya. Yang penting persoalannya kita mau atau enggak. Seringkali kita belum maju, kita sudah menyerah. Oh saya enggak bisa, si dia aja. Padahal Tuhan bilang kamu. Kalau kamu enggak bisa, nanti saya berikan kamu hikmat. Saya kasih kamu kekuatan, saya kasih kamu kemampuan. Saya kasih kamu akal budi sehingga kamu bisa melakukan sesuatu buat Tuhan. Seringkali tanpa kita sengaja, ada orang-orang yang mengajak kita untuk melayani Tuhan. Tetapi kita bilang, aku malu. Nanti kalau udah tua baru enggak malu. Udah tua, udah jalan pakai tongkat baru bilang, aku enggak malu, aku mau melayani Tuhan. Sedangkan udah enggak kuat lagi. Padahal Tuhan mau agar kita selagi masih kuat, pakai waktu kita untuk melayani Tuhan. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih muda, mari kita mempergunakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada, karena kesempatan itu datang hanya satu kali. Jangan sampai ketika kita saat ini kita masih kuat, masih gagah, masih bisa berjalan dengan tegak. Terus kita menyanyiakan, kita lebih memilih untuk tidur. Kita lebih memilih untuk jalan-jalan di luar sana menikmati keadaan keindahan dunia. Orang yang mencintai Tuhan, orang yang dia merasa bahwa hidupnya dikasihi oleh Tuhan, dia akan pintar mengatur waktunya. Kapan dia harus jalan-jalan, kapan dia harus beribadah, kapan dia harus melayani, kapan harus main games, kapan harus bermain-main. Di hari-hari ini, saya mau katakan bahwa hari-hari ini bukan lagi waktunya untuk kita bermain-main. Karena hidup kita sudah di akhir zaman. Kita tahu bahwa hari-hari ini sudah banyak hal yang terjadi. Kita nggak tahu nanti besok akan jadi seperti apa. Oleh karena itu, hari ini kalau masih kuat, mari kita mempergunakan waktu kita yang ada. Kadang kita diberikan kekuatan, bukan kita pakai untuk melayani Tuhan, kita pakai untuk mending jalan-jalan sama teman-teman, bisa tertawa-tertawa. Ya ngapain ke gereja? Datang sampai gereja, nyanyi 1-2 lagu, ya udah deh duduk dengar firman Tuhan. Baik kalau firman Tuhannya bagus, kalau enggak ngantuk deh. Mendingan jalan-jalan ke mall, nonton bioskop. Kita enggak tahu. Kita tahu di firman lain berkata bahwa Tuhan datang seperti pencuri. Jangan sampai selama ini kita sudah setia beribadah kepada Tuhan, tapi karena ada hal-hal di mana kita lalai dengan ibadah yang ada, maka kita lebih memilih untuk menikmati keadaan dunia. Sehingga ketika Tuhan datang, kita lagi asik-asik dengan dunia. Kita meninggalkan Tuhan. Suatu ketika ada seorang muda, dia sakit di rumah sakit. Dia sudah diinfus dan tinggal tunggu waktunya. Pokoknya hidupnya sudah enggak berarti lagi. Kenapa? Karena sakit. Sakitnya sudah parah.
Lalu dia meminta pendetanya untuk mendoakan dia. Pendetanya datang membesuk dia. Lalu ketika pendetanya itu datang, masuk, dia bawa sekuntum bunga yang layu, kasih buat dia. Lalu anak muda itu dia minta untuk didoakan. Lalu ketika pendeta itu mendoakan, dan setelah pendeta itu selesai mendoakannya, pendeta itu mau pulang. Lalu anak muda itu dia panggil pendetanya, "Pak Pendeta, kok Pak Pendeta datang membesuk saya? Bawanya bunga yang layu sih. Kenapa bukan bunga yang segar gitu biar aku senang gitu?" Lalu Pak Pendeta itu dia berkata, "Iya, saya bawa bunga yang layu ini karena ada alasannya. Kamu tahu, ketika kamu masih kuat, kamu masih sehat, kamu diajak untuk melayani Tuhan, untuk ikut paduan suara, untuk melayani pemuda. Kamu bilang, maaf saya lagi sibuk, saya sibuk kuliah, saya sibuk mengerjakan tugas, saya sibuk pekerjaan, maaf saya belum bisa melayani." Lalu karena kenapa? Karena tadi pendetanya doakan, dia bilang, "Pak Pendeta, doakan saya supaya saya sembuh. Kalau saya sudah sembuh, saya sehat, saya mau melayani Tuhan. Karena selama ini Pak Pendeta sudah tawarin saya untuk melayani, tapi saya sibuk." Lalu Pak Pendeta ini bilang, "Bunga ini sudah layu kan?" "Iya," katanya. "Itu seperti hidupmu. Dulu kamu masih kuat, disuruh untuk melayani Tuhan. Kamu selalu memberikan banyak alasan. Kamu bilang kamu sibuk kuliah, kamu sibuk mengerjakan tugas, kamu sibuk dengan pekerjaan. Lalu ketika saat ini kamu sudah terbaring lemah di rumah sakit, sudah mau mati, baru kamu bilang mau melayani Tuhan. Kamu itu seperti kamu mempersembahkan hidupmu ketika hidupmu sudah layu." Nah, dalam setiap kehidupan kita, jangan sampai infus sudah ditusuk, jangan sampai urat nadi kita sudah ditusuk sama jarum-jarum penuhi badan kita, baru kita sadar, baru kita menyadari betapa berharganya waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalau diajak untuk melayani, layani. Melayani Tuhan tuh gak harus berdiri di mimbar, pimpin pujian, pegang mic, katakan haleluya. Gak harus lompat-lompat di atas mimbar, enggak. Kita melayani Tuhan tidak harus berdiri di atas mimbar. Kita datang sampai depan, ada yang kotor di depan, kita membersihkan, itu kita melayani Tuhan. Bukan datang, itu kan tugas pengerja, itu kan tugas Kak Deborah, Kak Jenry, Kak Fama. Kan saya datang hanya mau beribadah. Kan saya datang bukan untuk nyapu, ngepel. Kan saya datang bukan untuk ngelap kaca. Kan saya datang mau beribadah. Kita melayani Tuhan ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilihat manusia sekalipun. Justru itu yang dilihat oleh Tuhan. Makanya dalam setiap kehidupan kita, kita harus mencintai Tuhan. Ketika kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka kita akan mengerti bagaimana caranya kita harus mengatur waktu kita untuk Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami dalam hidup ini, meskipun seringkali banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tidak sesuai dengan waktu yang kita tetapkan, tetapi tetap percaya bahwa rencana Tuhan, meskipun terkadang kita melihat, aduh rencana Tuhan lama banget, rencana Tuhan kok gini amat ya, membuat saya harus kecewa, membuat saya harus menangis. Tetapi kita harus tahu bahwa terkadang Tuhan membuat segala sesuatu, mungkin kita tidak bisa memikirkan dengan pikiran kita yang terbatas. Tetapi kita harus tahu bahwa dalam pemikiran Tuhan tidak pernah terbatas. Yang kita melihat segala sesuatu yang kita maunya seperti ini. Oh, saya mau lakukan ini. Rencana saya seperti ini. Saya mau jadi seperti ini. Saya mau jadi seperti ini. Pokoknya saya mau jadi seperti ini. Biar kelihatan keren. Tetapi
di dalam pemikiran Tuhan, dia membuat, bisa saja Tuhan merubah segala sesuatu yang kita buat, yang mungkin menurut kita baik. Kenapa? Kita melihat sesuatu yang baik itu hanya sebatas pandangan kita, hanya sebatas tembok ini. Tetapi kita tidak tahu di balik tembok itu ada apa, tetapi Tuhan tahu. Makanya seringkali kita sudah merencanakan, kita sudah mengatur segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita begitu baik, begitu rupa, begitu sempurna. Tetapi ketika hal-hal itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, percayalah, Tuhan tahu bahwa di balik semuanya itu ada kebaikan yang jauh lebih baik, lebih indah, dan lebih mulia dari yang kita pikirkan. Nah, untuk sampai kepada waktu Tuhan, untuk Tuhan membuat segala sesuatu, membuat semuanya indah dalam kehidupan kita, kita harus memiliki 3 hal. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah tekun, dan yang ketiga adalah setia. Ingat ya, untuk Tuhan membuat segala sesuatu indah dan baik dalam kehidupan kita, kita harus sabar, tekun, dan setia. Di hari-hari ini, kenapa kita seringkali kita gagal menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan? Kenapa? Karena kita enggak sabar. Kenapa? Karena kita enggak setia. Kenapa? Karena kita enggak tekun kepada Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu semaunya kita. Kita melakukan segala sesuatu, alah, kalau ada Pak Gembala dilihat, oh iya saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau lagi ada kakak pengerja, mereka lagi ngontrol, ada ketua pemuda lagi ngontrol, oh iya kak saya kerja, saya melayani ini, kak saya lakukan ini. Gak usah, dilihat enggak dilihat sekalipun. Segala sesuatu kalau kita lakukan untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita enggak perlu pujian manusia. Kita enggak perlu untuk disanjung-sanjung. Tetapi kalau kita memang mengasihi Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan, karena bahwa Tuhan sudah lebih dahulu setia mengasihi setiap kehidupan kita, maka segala sesuatu yang kita lakukan pasti kita akan lakukan yang terbaik buat Tuhan, dan kita akan menerima yang jauh lebih baik yang Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kita. Apalagi kita sebagai anak-anak muda, jangan sampai hanya setia ibadah. Kenapa kita harus beribadah? Supaya kita menjadi berkat. Orang yang setia beribadah menjadi berkat. Menjadi berkat itu bukan hanya, saya ada uang banyak nih, nih amplopnya, nih saya memberkati kamu. Itu sudah jadi berkat. Enggak, lewat sikap kita. Di dalam firman lain berkata bahwa jadilah teladan, jangan seorang memandang engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan. Kalau datang beribadah, pulang ke rumah, bantuin orang tua, itu sih kita sudah menjadi berkat. Bukan pulang simpan Alkitab, Ma, baju saya di mana? Ma, saya mau makan, udah siapin makanan belum? Ya, itu enggak jadi berkat. Dalam setiap kehidupan kita, jadilah berkat. Jadi berkat bagi teman-teman sekolah kita, teman kuliah kita, teman-teman kerja kita, di rumah kita. Jadilah berkat. Mengatur segala sesuatu selagi masih kuat, selagi masih muda. Karena kita tidak tahu hari esok kita akan jadi seperti apa. Apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, Tuhan memberikan supaya kita tahu bahwa oh Tuhan sudah melakukan hal-hal yang lebih besar dalam kehidupan saya. Oleh karena itu saya tidak mau sia-siakan hidup saya. Saya mau pakai hidup saya untuk melayani Tuhan. Kita masih muda, mungkin kita sudah merencanakan banyak hal. Kita sudah merencanakan segala sesuatu yang baik dan indah dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Dan kalau Tuhan mau menentukan yang terbaik dalam kehidupan kita, kita harus melakukan yang terbaik juga bagi Tuhan. Tetap setia, tetap sabar, tetap tekun dalam melayani Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan. Biar suatu saat ketika kita sudah tidak berdaya lagi,
kita tidak menyesali waktu, kesempatan-kesempatan yang kita sudah lewati. Jangan sampai 30-40 tahun ke depan baru kita menyesali, ya ampun waktu itu umur saya 20-an, kenapa saya enggak melayani Tuhan ya? Sekarang saya udah pinggangnya udah enggak bisa jalan, kakinya udah jalan sakit-sakitan, baru saya pengen melayani Tuhan. Jangan sampai ketika hidup kita sudah sekarat, baru kita mengingat waktu. Sedangkan kita saat ini, waktu dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita malah menyia-nyiakan. Dalam hidup ini, tetap percaya teman-teman, apapun yang hari-hari ini, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan teman-teman, apapun yang menjadi persoalan, masalah, tantangan yang teman-teman hadapi. Jangan pernah menyerah, tapi tetap semangat, maju terus. Karena waktu terus berputar. Lakukan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita buka di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Itu adalah ayat penutup. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Segala sesuatu yang hari-hari ini, apapun yang dijumpai oleh tangan kita untuk kerjakan dengan segenap hati kita. Karena ketika kita karena kesempatan itu diberikan hanya ketika kita masih hidup. Atau teman-teman di sini siapa yang tahu bahwa, oh saya masih bermain-main, kenapa? Karena sekarang umur saya 25 misalnya, sekarang umur saya 27 misalnya. Oh masih lama kok, kan saya nanti umur 89, 90, 100 baru saya mati. Jadi kan nanti misalnya 2-3 hari sebelumnya baru saya sungguh-sungguh, baru saya mau melayani Tuhan, baru saya mau bekerja. Yang terbaik buat Tuhan. Kita tidak tahu, 2-3 jam mungkin ke depan, kita tidak tahu hari hidup kita. Oleh karena itu, apapun yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan saat ini, kerjakanlah dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati. Karena segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, Tuhan mau agar hidup kita yang Tuhan berikan tidak sia-sia. Karena ketika kita sudah mati atau ketika sudah mati, nah baru jalan, kan sudah mati nanti pakai baju putih-putih kan. Jangan sampai udah mati baru pengen jalan-jalan teriak-teriak mau melayani Tuhan. Kalau udah mati nggak ada artinya lagi. Makanya selagi masih hidup, masih ada kesempatan, mari layanilah Tuhan. Jadilah berkat dimanapun kita berada, di tengah pekerjaan kita, keluarga kita. Biarlah kita menjadi anak-anak muda yang dibanggakan oleh orang tua kita, keluarga kita, dan terlebih menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Kenapa? Karena kita meskipun masih muda, tetapi kita mau menjadi berkat. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, kiranya Roh Kudus yang menyempurnakan di dalam setiap kehidupan kita. Teman-teman, tetap semangat, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah menyerah, jangan putus asa, tetapi maju terus, karena bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Langsung berdoa. Oke, puji Tuhan. Saya mengundang teman-teman, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan saat malam hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kasih, penyertaan, dan anugerah Tuhan yang sangat indah dan besar dalam kehidupan kami. Karena saat malam hari ini Tuhan, Engkau membawa kami, memilih kami, menetapkan kami ada di dalam rumah Tuhan. Kami bisa beribadah, bisa memuji Tuhan bersama-sama, memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih saat malam hari ini Tuhan,
kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap firman-Mu adalah suara-Mu sendiri. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Dan biar jadikan kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, berikan kami kekuatan, curahkan kuasa-Mu atas setiap kehidupan kami, agar kami menjadi berkat dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah. Biarlah orang-orang di luar sana melihat ada pribadi Tuhan hidup dan nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pergumulan dari setiap anak-anak muda yang ada saat malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang menang, yang selalu disertai oleh Tuhan. Tuhan akan menuntun menyertai kehidupan mereka kepada kemenangan demi kemenangan. Karena berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan selalu membela setiap orang yang berharap penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati pengurus yang ada, memberkati setiap pemuda remaja yang ada Tuhan. Biarlah nama Tuhan terus dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Allah, Roh Kudus terus bekerja, terus berbicara di dalam setiap kehidupan kami dan hati kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Saya serahkan kembali kepada pengurus. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Tuhan beri buat kita, supaya kita boleh melayani Tuhan dalam bidang apapun. Kita boleh melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Di waktunya kita akan memberikan persembahan, kita mau belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam
sukacitaku penuh. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman semua yang ada pada malam hari ini. Pada saat malam hari ini kita kedatangan teman baru, puji Tuhan. Ada 2 orang teman baru. Kalau tidak keberatan saya undang untuk maju ke depan, kita mau berkenalan di sini supaya teman-teman semua di sini kenal. Jadi nanti kalau ketemu di jalan nggak cuma lihat-lihatan tapi tahu, oh ini si A, ini si B. Oke, puji Tuhan. Kita mau kenalan dulu, boleh geser ke sini dikit. Nah, namanya siapa, tinggal di mana, udah itu aja cukup. Halo, perkenalkan nama saya Feby, tinggal di Pemandangan. Halo, perkenalkan nama saya Mia Anggraini, tinggal di Pemandangan. Puji Tuhan, Feby sama Anggraini. Teman-teman boleh bilang, halo Feby, halo Anggraini. Boleh Feby sama Anggraini boleh silakan duduk. Kita tunggu kehadirannya besok dan minggu-minggu selanjutnya. Puji nama Tuhan, kita berdoa supaya banyak jiwa-jiwa lagi untuk teman-teman boleh hadir di tempat ini. Jadi nanti bangkunya penuh ya. Haleluya. Kita mau dengarkan pengumuman sepanjang minggu. Besok jam 10 pagi ada ibadah raya di tempat ini. Teman-teman juga diundang untuk hadir dalam ibadah raya di tempat ini jam 10 pagi. Dan hari Senin ada doa guru Pelnap yang akan dimulai jam 7 malam di tempat ini. Dan hari Selasa ada ibadah wanita Deborah dan Uberia Elam jam 11 siang. Dan hari Rabu ada doa pelayan di tempat ini akan dimulai jam 7:30 malam. Bagi pelayan-pelayan Tuhan yang ada tidak terkecuali diundang untuk hadir dalam doa pelayan. Dan hari Kamis ada doa youth di tempat ini yang akan dimulai jam 7:30 malam. Teman-teman youth diundang, mari kita bersama-sama untuk hadir di dalam doa youth. Kita bisa sharing, kita doa bersama-sama untuk pelayanan youth yang ada di tempat ini. Haleluya. Dan berdoa hari Jumat ada menara doa Hebron yang akan dimulai jam 11 siang. Dan hari Sabtu ada ibadah Pelnap atau biasa disebut ibadah sekolah minggu jam 9 pagi di tempat ini. Jam 11 siang ada latihan tamborin dan jam 5 sore ada latihan untuk ibadah raya. Jam 7 malam kembali kita berkumpul lagi bersama teman-teman youth untuk kita ibadah youth di tempat ini jam 7 malam. Ya demikian pengumuman sepanjang minggu, kita akan akhiri ibadah kita pada saat malam hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri buat kita. Kita mau bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus karena Dia begitu baik. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya Yesus, haleluya. Nanti dengan hormat kami akan menutup ibadah kita pada saat malam hari ini.
Saya undang mari ke depan. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah yang luar biasa, Engkau lah Allah yang dahsyat bagi kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami kembalikan puji, syukur, hormat kami hanya bagi Engkau ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami, Engkau masih memberikan waktu bagi kami ya Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat malam hari ini. Tidak ada alasan untuk kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena kebaikan-kebaikan-Mu yang luar biasa, yang dahsyat bagi kami. Biarlah dengan firman-Mu yang kami dengar pada saat malam hari ini, boleh membangun akan iman kami, boleh membangun akan rohani kami, bertumbuh terus di dalam Engkau ya Tuhan. Untuk kami sebagai pemuda yang ada, untuk kami boleh terus bersemangat dalam kami melayani Engkau ya Tuhan. Selagi masih ada kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, biar kami boleh pergunakan itu dengan sebaik-baiknya Tuhan. Untuk kami terus melayani, untuk kami terus ya Tuhan beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kuatkan kami sebagai pemuda pada saat malam hari ini, untuk kami boleh terus tertanam di dalam bait-Mu Tuhan, di dalam rumah-Mu ya Bapa di surga. Dan di akhir ibadah kami pada saat malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, khususnya kami berdoa buat pelayanan besok hari, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, mari Engkau berkati pelayanan akan dikerjakan besok ya Tuhan. Urapi dan pakai akan setiap para pelayan-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga biar lewat pelayanan mereka ya Tuhan, kami semua akan diberkati ya Tuhan. Dan pelayan dikerjakan bukan pelayanan yang biasa-biasa saja, tetapi pelayannya akan diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan kembali ke rumah kami Tuhan Yesus. Engkau tolong kami sebagai pemuda yang ada malam hari ini Tuhan. Mungkin saat ini kami akan berjalan kaki, kami akan berkendaraan jauh dekat perjalanan kami Tuhan. Mari Engkau tolong kami Tuhan, Engkau sertai, Engkau lindungi kami ya Tuhan. Tibakan kami di rumah kami masing-masing keadaan selamat, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan bahkan malam hari ini juga kami akan beristirahat. Biar kiranya juga Engkau mari menyertai akan kami, Engkau akan pagari kami, dengan malaikat Allah akan berpasukan menjaga melindungi kami sepanjang malam hari ini, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik, dan kami boleh bangun kembali besok pagi dengan tubuh yang diberkati oleh Engkau, dan kami boleh kembali mengucap syukur, dan kami boleh pakai hidup kami, waktu dan kesempatan yang ada pagi hari untuk kami boleh beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Dan malam hari ini juga kami percaya bahwa kami tidak pulang dengan sia-sia, tetapi kami yakin, kami percaya kami akan pulang membawa berkat daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya turunlah berkat damai sejahtera daripada Allah, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyertai kami, yang akan memberkati kami mulai saat malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat-Mu, dan kami akan akhiri ibadah kami pada saat malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam, memberkati kita semua.